Dari balik batu besar itu, sekarang sering bermunculan awan merah panas. Mungkin Isorai benar. Dewa Iriwonai memberi peringatan agar Irimiami dan Isorai tak lagi ragu seperti penduduk Kombai Rama zaman dulu. Irimiami, istri Isorai, merasa kesepian tinggal di Kombai Rama. Hingga suatu hari, Irimiami menemukan satu batu besar ajaib yang bisa mengeluarkan panas. Isorai dan Irimiami akhirnya terbiasa meletakkan semua bahan makanan yang mereka punya di atas batu. Babi hutan, rumput, daun kering, atau daging buruan lain biasanya mereka makan mentah saja. Tapi kemarin batu ajaib itu tiba-tiba seperti mengamuk karena dari balik batu keluarlah awan merah panas. Irimiami dan Isorai panik. Mereka mengira Dewa Iriwonai marah. Lalu memberi peringatan kepada mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Bapak, bagaimana ini Bapak? Dewa Iriwonai marah besar, tanya Irimiami panik. Kenapa jadi begini semua? Hancur sudah kampung Kombai Rama kalau terus tiba awan panas. Isorai juga ikut panik. Dengar adik-adik, batu ajaib itu bergetar dan terus mengeluarkan awan panas. Gawat, ini benar-benar gawat. Ini tanda-tanda Dewa Iriwonai marah. Mungkin karena terlalu banyak benda dan bahan makanan Irimiami dan Isorai letakkan di atas batu. Ya Dewa Iriwonai, Dewa Tanah Kombai Rama, aku dan istriku sudah berlutut, menyerah. Tak ada yang dapat kami lakukan, kata Isorai. Kami berjanji tak lagi rakus, apalagi serakah. Kami tak mau pergi, tapi kami juga tak mau begini. Ya Dewa Agung, ujar Irimiami. Isorai dan Irimiami berlutut pasrah. Wajah mereka menghadap ke langit dan berharap Dewa Iriwonai tidak menghukum mereka, tidak mengusir mereka dari tanah yang mereka cintai, kampung Kombai Rama. Ampun Dewa yang Agung, ampun, sahut Irimiami dan Isorai panik. Isorai dan Irimiami, panggil Dewa Iriwonai. Ampun Dewa yang Agung, ampuni kami rakus juga serakah, sahut Isorai takut. Isorai dan Irimiami, alam semesta tak pernah meminta. Mereka tercipta untuk memberi. Jaga baik-baik, jangan buat hancur bumi, kata Dewa Iriwonai. Kami mohon ampun Dewa. Kami berjanji tidak merusak dan akan menjaga Kombai Rama, jawab Irimiami. Batu panas itu adalah pemberian alam. Juga babi, sagu, rumput, semua di alam milik kalian. Namun alam bisa marah bila kalian serakah, kata Dewa Iriwonai. Kejadian itu tak akan bisa Irimiami dan Isorai lupakan. Untuk pertama kali dan mungkin terakhir kalinya mereka berbicara langsung dengan Dewa Iriwonai. Sejak itulah Irimiami dan Isorai menjaga alam kampung Kombai Rama agar tetap lestari. Babi hutan bisa hidup, tapi juga bisa mereka tangkap. Pohon sagu bebas berdiri, tapi juga bisa mereka gunakan untuk disantap. Apa yang sedang kau masak, Mama? Tanya Isorai. Coba tebak, Bapak. Asalnya dari pohon sagu, tapi bukan sagu. Apa itu?
Irmiami balik tanya. Apapun itu, yang pasti enak kan Mama? Tapi awas, jangan banyak-banyak buat sagu. Nanti Dewa Iriwone marah, hei. Sahut Isorei. Tidaklah Bapak, justru aku ambil ulat sagu ini supaya kita tidak terus makan sagu, ujar Irmiami. Hah? Ulat sagu Mama? Tanya Isorei. Adik-adik, suku-suku di Papua juga biasa memakan ulat yang hidup di pohon sagu. Biasanya ulat itu dibakar baru mereka makan. Irmiami memasak ulat sagu sama seperti daging babi hutan. Diletakkan saja di atas batu panas ajaib itu. Lama-kelamaan perbuatan Irmiami dan Isorei memasak di atas batu menyebabkan timbulnya kepulan asap yang sangat tebal. Ho, ada yang masih hidup di Kamboy Rama. Ada yang tertinggal di sana, gumam kakek Kosai. Kakek Kosai, lihat, ada asap di atas bukit, sahut salah seorang penduduk. Penduduk Kamboy Rama yang telah pindah ke kampung Randu Ayaivi di bawah bukit Kamboy Rama melihat asap tebal itu. Asap tebal dari kampung asal mereka. Mungkin itu pertanda dari Dewa Iriwone kalau kita harus kembali ke Kamboy Rama, kakek Kosai. Sahut seorang penduduk merasa gembira. Dewa Iriwone membawa kabar gembira. Mari kembali ke Kamboy Rama, sahut kakek Kosai. Di bawah komando kakek Kosai, para warga yang pernah tinggal di Kamboy Rama kembali ke kampung halaman mereka. Wajah mereka gembira, mereka rindu kembali ke sana. Berbondong-bondong derap langkah serentak menaiki bukit. Dan ketika mereka telah sampai, bukan main kaget benar mereka. Hah? Dari mana? Dari mana sagu dan semua alam hijau ini? Dewa Iriwone bersama kita. Kakek Kosai takjub. Hihihi. Kemana semua yang tandus? Kemana semua yang tiada? Sagu-sagu itu kembali tiba di Kamboy Rama, tanya penduduk lain. Semua yang tandus telah sirna. Semua yang kering telah pergi, semua yang hijau datang berganti. Dewa Iriwone sang pemberi semua ini, kata Isorei. Isorei, Irmiami, kakek Kosai terkejut melihat mereka. Dewa Iriwone masih bersama Kamboy Rama. Ia mempersembahkan alam semesta. Mari kita semua menjaga jangan sampai serakah, jangan sampai sirna, kata Irmiami. Dewa Iriwone memaafkan kita. Kalian bertatap langsung dengannya. Semua alam ini untuk kita. Kakek Kosai bertanya sambil menangis. Pertemuan kembali Isorei dan Irmiami bersama semua saudara yang sempat meninggalkan kampung Kamboy Rama begitu mengharukan. Hampir semua penduduk menangis terharu. Kakek Kosai dan para penduduk pikir mereka harus terus menanggung hidup menderita di bawah bukit Kamboy Rama, menunggu pohon sagu kembali tumbuh. Dalam sebuah pesta adat yang syahdu, ketika suara kendang dari sebuah tifa yang dipercaya milik Dewa Iriwone berbunyi, semua penduduk Kamboy Rama berjanji akan menjaga bumi. Tifa itu dikenal dengan nama Sokirei atau Soworai. Dan selama Sokirei berbunyi, penduduk Kamboy Rama mengelilingi batu ajaib
dan berkata dalam hati mereka akan hidup damai bersama alam semesta.